Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alarik Al-Mubarak Marsendo, NPM 22412033, kelas AKT 22A dan Prodi Akuntansi. Dan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan technopreneurship versus entrepreneurship. Kita akan memasuki materi yaitu technopreneurship. Technopreneurship didefinisikan oleh Profesor Balasandran dari Northwestern University 2018 menyatakan technopreneurship bahwa adalah seseorang yang memulai sesuatu dengan sekedar mengandalkan sebuah ide. Dia menciptakan produk atau solusi yang menggunakan kemampuan teknologi untuk mengubah cara melakukan sesuatu yang sebelumnya dilakukan secara tradisional. Sehingga technopreneurship adalah proses menggabungkan antara kemampuan teknologi serta keterampilan kewirausahaan secara tidak langsung untuk memiliki kemampuan di dalam bidang technopreneurship. Kita harus terlebih dahulu memahami kemampuan dalam bidang kewirausahaan. Contoh teknopreneur di dunia yang nama dan bisnisnya sudah dikenal di seluruh penjuru dunia yaitu Steve, pendiri Apple, dan Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX. Sedangkan para teknopreneur yang berasal dari pendidikan bisnisnya di Indonesia adalah Nadiem Makarim, pendiri dari Gojek, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, dan Ferry Unardi dari Traveloka. Apabila kita melihat dari seluruh jenis bisnis dari contoh-contoh yang saya paparkan, mereka adalah para pengusaha yang menggunakan teknologi pada produk atau jasa bisnisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi entrepreneurship. Entrepreneurship diartikan sebagai kewirausahaan, di mana kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis dari penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar menurut Skumter, inti dari fungsi wirausaha adalah pertama, mengenalkan produk atau kualitas baru dari suatu barang yang belum dikenal oleh konsumen, melakukan metode produksi dari penemuan ilmiah dan cara-cara baru untuk membuat suatu produksi lebih keuntungan mendatang, membuka suatu pasar baru, membuka suatu sumber dasar baru, dan terakhir pelaksanaan organisasi baru. Kewirausahaan memiliki sebuah esensi yaitu berupa menciptakan tambah di pasar melalui proses kombinasi sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Menurut Zimmerer, nilai tambah tersebut diciptakan dengan cara-cara seperti di bawah ini. Yang pertama, pengembangan teknologi baru, kemudian penemuan pengetahuan baru, terus perbaikan produk dan jasa yang sudah ada, penemuan cara-cara untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Sekarang kita masuk ke perbedaan teknopreneur dan entrepreneur. Perbedaan utama antara entrepreneur dan teknopreneur yakni terletak pada fokusnya masing-masing. Entrepreneur berfokus pada bisnis secara keseluruhan, sementara teknopreneur berfokus pada teknologi dan inovasi.
Seorang entrepreneur sangat mungkin tidak memiliki latar belakang pengetahuan teknologi yang kuat. Sementara teknopreneur juga mungkin saja tidak memiliki pengalaman mumpuni dalam bidang bisnis. Selain perbedaan fokus, ada juga perbedaan sumber modal. Entrepreneur sering menggunakan modal yang sudah ada, seperti uang hasil pinjaman atau investasi dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Sementara teknopreneur umumnya mencari dana dari investor teknologi atau perusahaan rintisan startup yang berfokus pada teknologi. Entrepreneur dan teknopreneur juga memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat. Entrepreneur dikenal sebagai pencipta lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan teknopreneur dikenal sebagai pencipta inovasi teknologi yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Secara spesifik, perbedaan antara teknopreneur dan entrepreneur dapat terlihat dari 4 dimensi, yaitu produk, fokus, target pasar, dan manajemen. Yang pertama, kita akan masuk ke produk. Teknopreneur cenderung menciptakan produk yang inovatif dan unik, seperti perangkat lunak, perangkat keras, atau produk elektronik. Mereka menggunakan teknologi terbaru dan berusaha untuk mengubah ide menjadi produk yang bernilai guna memenuhi kebutuhan pasar. Sementara itu, entrepreneur lebih fokus pada pengembangan dan penjualan produk yang sudah ada atau produk yang lebih umum. Mereka mencari peluang dalam bisnis yang sudah ada dan berusaha untuk mengubah ide menjadi produk atau jasa yang bernilai. Kedua adalah fokus. Perbedaan dari segi fokus, yakni teknopreneur lebih fokus pada inovasi teknologi dan pengembangan teknologi baru. Teknopreneur cenderung memiliki latar belakang dan keahlian dalam teknologi, seperti teknologi informasi atau teknologi komunikasi. Sementara entrepreneur lebih fokus pada pengembangan strategis bisnis yang efektif dan manajemen operasional yang baik. Entrepreneur mencari peluang dalam bisnis yang sudah ada dan berusaha untuk mengubah ide menjadi produk atau jasa yang bernilai. Yang ketiga adalah target pasar. Perbedaan dari segi target pasar bisa terlihat bahwa teknopreneur cenderung mengejar peluang dari pasar yang berkembang dengan cepat, seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, atau teknologi kesehatan. Sementara entrepreneur cenderung mengejar peluang dari pasar yang stabil dan sudah ada, seperti retail, jasa, atau manufaktur. 4. Ada manajemen. Manajemen teknopreneur lebih mengutamakan pengembangan produk yang inovatif dan unik, yang didasarkan pada teknologi baru dan perkembangan terbaru. Sementara itu, manajemen entrepreneur lebih mengutamakan pengembangan bisnis secara keseluruhan, termasuk perencanaan strategis, pengembangan pasar, dan manajemen operasional. Selain itu, ada 5 karakteristik entrepreneur dan teknopreneur. Sukses dan produktif juga menunjukkan kesamaan, di mana hal ini telah diriset dari 100 pengusaha. Riset ini dilakukan oleh Brian Collins yang sudah terpublikasi di dalam majalah Forbes pada tahun 2020. Karakteristik pertama bergantung pada tim mereka yang memiliki motivasi maju. Kedua, mereka bekerja keras dan mengambil waktu istirahat. Waktu istirahat ini memberikan kesempatan bagi tim pemimpin atau tim untuk menyegarkan diri dan merenung untuk mendapatkan ide-ide baru. Ketiga, mereka mendukung kegiatan di luar pekerjaan, di mana melakukan kegiatan yang menyalurkan hobi dibutuh untuk memperkuat pikiran tubuh. Keempat, mereka selalu berefleksi atau bercermin.
Hal ini berpengaruh pada peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan. Kelima, mereka berfokus pada apa yang menjadi kehandalan mereka. Kehandalannya mengetahui dan membuat kualitas terbaik dari hal tersebut. Oke, sampai di sini saja presentasi kali ini. Kalau saya ada salah bercakap, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.